Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Asfian dari kelas 1D3 ITB. Sebelumnya kita sudah menerapkan bagaimana penggunaan Tailwind CSS untuk membuat sebuah desain web yang akhirnya tampak seperti ini. Kita mulai menerapkan mulai dari kelas-kelas dari Tailwind CSS. Kita juga membuat layout ini menggunakan flex. Lalu kita juga menggunakan Tailwind Directive untuk hover dan yang lain sebagainya. Kita juga sudah menerapkan penggunaan custom classes untuk background yang digunakan di sini. Selain itu kita juga sudah menerapkan penggunaan responsive design menggunakan breakpoint yang disediakan oleh Tailwind CSS. Lalu untuk video ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan atau mengupload codingan kita ke yang di sini ke repository GitHub. Karena untuk project di sini akan ada sedikit konfigurasi yang berbeda, atau secara umum project yang menggunakan npm akan ada beberapa konfigurasi yang harus dilakukan sebelum mengupload ke GitHub. Yang pertama adalah di folder ini, di folder utama buat file baru yang bernama gitignore. Dan gitignore di sini ini berfungsi untuk mengatakan kepada Git untuk file-file yang kita abaikan. Di sini saya akan menambahkan direktori node module yang artinya ketika saya mengupload ke GitHub atau melakukan push, dia akan mengecualikan folder ini. Oke, berikutnya kita bisa masuk ke terminal dan mulai melakukan git init untuk menginisialisasi git di project kita. Ya, kita lihat jika kita perhatikan di sini, ya, dia akan mengabaikan keberadaan node modules karena kita tentu saja tidak ingin mengupload node modules yang berisi modul-modul yang berukuran lebih besar. Lalu kita bisa melakukan masuk ke staging dengan git add, dan kita bisa melakukan commit dengan menggunakan perintah git commit. Oke, di sini saya sudah melakukan commit. Langkah berikutnya kita bisa masuk ke akun GitHub masing-masing. Lalu kita bisa membuat repository baru. Saya beri saja nama Oke, lalu di sini saya buat public. Oke. Create repository. Oke, lalu di sini kita akan menggunakan opsi push an exciting repository from command line. Jadi di sini kita akan mengepush repository lokal di git lokal kita di sini. Dan pastikan sebelumnya gitnya sudah dikonfigurasi mulai dari email, username, dan lain sebagainya. Bisa langsung dipaste di sini semuanya dan enter. Oke, sudah selesai. Dan jika kita kembali ke GitHub kita dan kita perhatikan di sini folder kita tidak terdapat directory node modules karena kita mengecualikannya dan memasukkannya ke file gitignore. Oke, untuk langkah berikutnya akan saya jelaskan bagaimana mengupload codingan kita ke sebuah hosting. Yang di sini saya akan menggunakan Netlify, salah satu hosting gratis favorit saya. Oke, namun ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita harus menjalankan perintah yang ada di sini. Jika diingat-ingat sebelumnya kita membuat dua script di package.json. Yang pertama dev, yaitu untuk proses development,
Dan ketika kita sudah selesai, kita bisa menggunakan perintah build, yang mana dia akan menghapus kelas-kelas di file style ini yang tidak digunakan. Jika kita lihat kembali di file styles, di sini dia ada hingga lebih dari 186.000 baris. Oke, kita coba menjalankan perintah npm run build. Kita bisa tunggu. Lihat di sini dia menjalankan perintah cross env dan membuat environmentnya menggunakan menjadi production. Oke, sudah selesai. Nah, jika kita lihat lagi di file style.css kita, sebelumnya dia lebih dari 180 ribuan baris. Namun jika kita lihat lagi, dia hanya ada lebih dari 1000 baris. Karena ketika kita menjalankan npm run build, dia akan melihat di file yang ada di sini, di disk, file directory disk, dan dia akan mengecek kelas-kelas apa saja yang digunakan, dan akan menghapus kelas-kelas yang tidak digunakan, sehingga ukurannya menjadi jauh lebih kecil dan menjadi jauh lebih ringan. Oke, setelah kita menjalankan npm run build, kita bisa melakukan commit kembali. Dan jangan lupa untuk melakukan push. Oke, sudah selesai. Jika kita lihat lagi di GitHub kita di sini, ya sudah masuk. Commit kita sudah masuk ke sini. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke Netlify dan login. Usahakan bisa login menggunakan akun GitHub, karena kita akan menghubungkan Netlify kita ke repository GitHub yang kita buat tadi. Jadi di sini kita bisa membuat new site, lalu kita pilih continuous development, di mana di sini keunggulannya adalah ketika kita menggunakan continuous development dan menghubungkan ke repository di GitHub, dia akan otomatis melakukan deployment setelah kita melakukan push commit kita ke GitHub. Jadi kita nggak perlu melakukan deploy ulang tiap kali kita melakukan perubahan. Dia akan otomatis melihat ke repository kita dan menggunakan GitHub Action untuk melakukan deploy otomatis. Kita sambungkan ke GitHub. Dan kita pilih repository yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan repository Bitwarden. Oke, di sini saya menggunakan repository Bitwarden Tailwind. Branch yang akan saya deploy adalah branch main. Run commandnya npm run build dan publish directory yang akan kita hosting yaitu di folder disk, karena di sini codingan kita ada di folder disk. Di sini show advanced ketika kita akan menambahkan environment variable, namun karena project kita hanyalah website statis, maka kita tidak perlu. Langsung saja deploy site. Kita bisa tunggu. Di sini dia melakukan deployment. Jika kita perhatikan di sini dia menjalankan command yang kita set di npm run build tadi. Oke, finish. Jadi kita bisa kembali dan masuk ke set overview. Ya, website kita sudah live. Kita coba setting domain, yaitu ke set setting dan change set name. Oke, jika kita sudah berhasil merubah
site name dan juga domainnya. Lalu kita bisa langsung buka saja di link yang ini, dan ya, website kita sudah live. Oke, namun jika kita perhatikan ada beberapa masalah di sini, yaitu image yang tidak nampak. Ini terjadi karena kita menaruh file aset di luar folder disk. Jadi mari kita perbaiki terlebih dahulu. Masukkan aset ke folder disk dan kita ubah di file kita, dimana kita menggunakan gambar dari folder aset tadi. Contohnya di sini. Kita langsung select semuanya saja menggunakan Ctrl D. Oke, sebenarnya sudah semuanya, dan kita hapus satu titik di sini. Jika kita cek, ya sudah berhasil. Kita bisa save, lalu kita bisa kembali lakukan commit dan melakukan push. Oke, kita sudah berhasil melakukan push. Kita bisa cek ke GitHub kita, dan ya, folder aset sudah berpindah ke folder disk. Lalu jika kita cek ke Netlify, kita bisa lihat ke deploy. Dia akan otomatis melakukan redeploy karena kita menghubungkan ke repository kita di GitHub. Jadi dia otomatis akan melakukan redeploy setiap kita melakukan push. Ya, kita lihat site is live. Lalu kita bisa kembali ke sini dan kita kembali buka website kita. Dan di sini harusnya tidak ada masalah. Ya, bisa kita lihat di sini website kita sudah live dan normal tanpa ada masalah. Dan semua styling yang kita gunakan tadi bisa berjalan dengan baik, seperti hover dan custom classes yang membuat background yang bentuk polygon ini. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.